she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but see you blessing. She'll rip your shirt. Hai, balik lagi sama saya Alifia Satilarifa Heronisa dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu dimensi 3. Kali ini kita akan mengulas sebuah LKS, lebih tepatnya LKS ketiga dari materi kita dimensi 3. Jadi langsung aja ya, kerjain. Iya. Dari nomor 1, di sini bunyi soalnya, diketahui kubus ABCD EFGH yang memiliki panjang rusuk 6 cm dengan P dan Q berturut-turut berada di pertengahan sisi CG dan BF. Di sini udah ada gambar kubusnya, ini titik Q-nya dan ini titik P-nya sesuai soal ya. Nah, yang diminta adalah tentukan jarak dari yang pertama dari titik H ke sisi AG. Oke, ini titik H-nya dan ini titik AG. Berarti ini sisi AG-nya. Kita bisa lihat di sini dia membentuk satu segitiga di dalam kubus. Nah, kalau dikeluarin segitiganya bakal jadi kayak gini. Ini titik A, ini titik ini titik H, ini titik A dan ini titik G. Nah, yang diminta itu jarak dari titik H ke AG. Jadi kita tarik garis di tengah segitiga ini karena merupakan jarak terpendek menuju sisi AG tadi. Oke, caranya ini anggap aja titik barunya ini adalah titik O ya. Jadi yang kita cari adalah garis HO. Caranya kita gunakan perbandingan alas kali tinggi 2 segitiga. Di sini udah dituliskan 6 akar 2 ini alas dari segitiga pertama. Kemudian 6 ini adalah tinggi dari segitiga pertama. Lalu ini 6 akar 3 merupakan alas segitiga kedua dengan tingginya yang akan kita cari atau garis HO ini ya, tinggi yang di sini. Nah, untuk mengingatkan kembali dari mana kita bisa mengetahui panjang dari AG ini adalah 6 akar 3, seperti penjelasan di materi sebelumnya itu LKS pertama, udah disebutkan bahwa jika dia membentuk diagonal ruang, maka menggunakan akar 3, rusuk akar 3. Kalau rusuknya A, berarti dia diagonal ruangnya adalah A akar 3. Karena di sini rusuknya 6, jadi kita gunakan 6 akar 3. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Di sini udah ditentukan persamaannya 6 akar 2 kali 6 sama dengan 6 akar 3 kali T. T ini merupakan panjang dari HO ya. Kita pindah ruaskan jadi T sama dengan 6 akar 2 per akar 3 kali akar 2 per akar 2. Nah, di sini kita rasionalkan ya. Sehingga kita temukan panjang dari tinggi yang kita cari atau panjang dari HO atau jarak dari titik H ke AG itu adalah 2 akar 6. Lanjut ke poin kedua, diminta mencari jarak dari titik H ke sisi FG. Ini titik H-nya dan ini sisi FG-nya. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini itu akan membentuk segitiga siku-siku lagi. Tapi balik lagi, yang kita cari adalah jarak terpendeknya. Kalau kita gunakan garis baru yaitu HF ini, maka dia merupakan sisi miring dari segitiga, di mana sisi miring dari segitiga siku-siku itu bukanlah jarak terpendek. Jadi kita bisa ambil dari panjang HG ini, merupakan jarak terpendek dari titik H ke FG. Jadi karena ini merupakan salah satu rusuk segitiga, panjang atau jarak dari titik H ke sisi FG itu bisa kita katakan sama dengan 6 cm. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Di sini diminta jarak dari titik C ke sisi FH. Ini titik C-nya dan ini sisi FH-nya. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ini akan membentuk segitiga lagi dan inilah bentuk segitiganya jika sudah keluar dari bangun ruang kubusnya. Ini titik F, ini titik H, dan ini titik C. Yang diminta adalah titik C ke sisi FH. Jadi yang kita cari adalah
tinggi dari segitiga ini. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara pengerjaan. Ini cara yang pertama dan ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara yang biasa kita gunakan pada LKS pertama dan LKS kedua kemarin ya, menggunakan rumus Pitagoras. Hasilnya sama-sama sama, tapi di sini saya akan menjelaskan saja rumus yang biasa kita gunakan supaya lebih gampang. Oke, jadi yang kita cari adalah tinggi dari segitiganya ya. Kita simbolkan jadi T. Di sini kita gunakan rumus Pitagoras lagi untuk mencari tinggi sisi miring kuadrat dikali alas kuadrat. Nah, karena ini segitiganya bukanlah segitiga siku-siku, kita bisa membagi dua segitiganya sehingga menjadi segitiga siku-siku. Ini kalau ditutup ya, jadi kayak segitiga siku-siku. Nah, di sini sisi miringnya sudah kita ketahui 6 akar 2. Dari mana dapat 6 akar 2? Kita lihat lagi di kubusnya, ini dia merupakan diagonal sisi. Kalau tadi diagonal ruang menggunakan akar 3, sekarang diagonal sisi menggunakan akar 2. Sama seperti penjelasan pada LKS sebelumnya ya. Jadi karena itu ini sisi miringnya sama dengan 6 akar 2. Nah, kita masukkan saja 6 akar 2 kuadrat dikurangi, ini alas dari segitiganya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya alasnya adalah 6 akar 2. Tapi karena tadi kita membagi segitiganya menjadi 2, jadi di sini 6 kita bagi jadi 2 sehingga kita dapatkan alas dari segitiga siku-sikunya 3 akar 2. Kita langsung masukkan saja akar 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Kita ketemukan akar 72 dikurangi 18, akar 54, sehingga hasilnya menjadi 3 akar 6. Lanjut ke poin selanjutnya, ada poin D, diminta mencari jarak dari titik E ke garis BD. Oke, ini titik E-nya dan ini garis BD-nya. Kalau kita lihat secara mendetail, dia akan membentuk segitiga sama seperti poin sebelumnya, yaitu titik C ke FH. Dia mencari pertengahan garis dari segitiga ini ya, hanya berbeda posisi saja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak dari titik E ke sisi BD itu sama dengan 3 akar 6 juga. Oke, langsung kita lanjut ke poin selanjutnya. Di poin E diminta titik E ke sisi GC. Ini titik E-nya dan ini sisi GC-nya. Oke, kita tarik garis ke sini, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Tapi kalau kita gunakan garis dari E ke C, itu sama dengan sisi miring dari segitiga. Karena itu kita tidak bisa menggunakannya, karena yang kita cari adalah sisi terpendeknya. Jadi kita gunakan saja sisi EG ini, dimana ini merupakan diagonal sisi. Jadi dapat kita simpulkan jarak dari titik E ke sisi GC itu sama dengan 6 akar 2. Lanjut ke poin selanjutnya, diminta menentukan titik jarak dari titik P ke sisi BD. Oke, ini titik P-nya sudah ada di soal tadi dan ini sisi BD-nya. Dia akan membentuk segitiga, kalau dikeluarkan akan seperti ini titik B, ini titik D, dan ini titik P. Kalau kita lihat, ini cara pengerjaannya sama saja seperti poin sebelumnya yang ini ya, menggunakan Pitagoras lagi dengan membagi segitiga ini sehingga menjadi satu segitiga siku-siku. Nah, tapi sayangnya di sini kita belum mengetahui sisi miringnya, karena belum diketahui di soalnya. Jadi kita harus cari dulu sisi miring dari segitiganya ini, segitiga siku-sikunya ini ya. Kita cari menggunakan rumus Pitagoras lagi, yaitu alas kuadrat dikali tinggi kuadrat. Di sini langsung saja dimasukkan akar dari 6 kuadrat, tingginya 6 ya, karena rusuk dari segitiganya 6. Lalu alasnya adalah 3, karena ini awalnya 6 dibagi setengah, dibagi 2, sehingga menjadi 3. Kita ketemui hasilnya akar 65 sama dengan 3 akar 5. Nah, sekarang sisi miringnya udah kita ketahui, tinggal kita cari tinggi dari segitiga atau jarak dari titik P ke sisi BD tadi. Kita gunakan lagi Pitagoras, tapi bedanya sekarang kita gunakan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Sehingga kita ketahui 3 akar 5 tadi dikuadratkan dikurangi 3 akar 2. Ini kalau kita bagi 6 akar 2 ini menjadi setengah,
hasilnya 3 akar 2 ya. Sehingga kita ketahui akar 45 min 18 akar 27 dan hasilnya adalah 3 akar 3. Sehingga jarak dari titik P ke sisi BD itu sama dengan 3 akar 3. Kalau tadi kita ketahui titik E ke sisi BD itu ternyata hasilnya sama dengan poin sebelumnya. Sama juga seperti poin yang akan kita cari ini, yaitu titik Q ke sisi EG. Ini titik I-nya, Q-nya, ini sisi EG-nya. Kalau kita tarik garis, dia akan membentuk segitiga sama seperti poin sebelumnya ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak dari titik Q ke sisi EG itu juga sama dengan 3 akar 3. Untuk poin H, kita diminta mencari jarak dari titik P ke garis QD. Ini titik P-nya dan ini garis QD-nya. Ini kalau kita tarik garis, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini rupa segitiganya kalau sudah keluar dari kubus ini. Dengan alas itu adalah PQ dan sisi miringnya belum diketahui. Kita akan mencari garis dari P ke ini, kita anggap aja ini titik baru, titik O ya. Titik O, jadi ini PO atau kita simbolkan jadi T. Ini adalah garis yang kita cari. Kalau kita lihat, ini sebenarnya sama seperti poin awal tadi ya. Tapi bedanya di sini kita belum mengetahui sisi miringnya. Jadi kita harus cari dulu sisi miring dari segitiga siku-siku ini, baru kita bisa menggunakan perbandingan dua luas segitiga. Nah, langsung saja untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku, kita gunakan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini alasnya 6, jadi 6 akar 2. 6 kuadrat sama dengan 36, tambah ini tingginya 3 akar 5, jadi 45. Diketahui akar 81 itu sama dengan 9, jadi sisi miring segitiga ini sama dengan 9 cm. Baru kita bisa masukkan ke persamaan perbandingan dua luas buah segitiga. Dua buah luas segitiga. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya kenapa tidak seperti rumus luas segitiga yang sebelum-sebelumnya, yaitu setengah alas kali tinggi. Sengaja saya tidak menuliskan di sini karena nantinya juga setengah itu akan dicoret sehingga habis. Langsung saja saya tuliskan di sini alas dikali tingginya supaya lebih simple kelihatannya. Oke, langsung kita masukkan alasnya 6 dengan tingginya 3 akar 5 untuk segitiga pertama, dan segitiga kedua alasnya 9 dengan tingginya belum diketahui. Kita pindah ruas, jadilah kita ketahui tinggi dari segitiga ini, segitiga kedua yang kita cari atau jarak dari titik P ke QD ini adalah 2 akar 5. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini bunyi soalnya, sebuah balok KLMN PQRS mempunyai panjang rusuk KL sama dengan 12 cm, LM sama dengan 3 cm, dan RM sama dengan 4 cm. Dengan titik O berada di tengah-tengah bidang KLPQ. Tentukan jarak S terhadap sisi RO. Oke, ini yang diminta cuma satu, tapi perjalanan untuk mencari satu jarak ini tuh panjang banget. Sebenarnya kita hanya menggunakan rumus perbandingan dua luas segitiga untuk mencari jarak ini, tapi karena banyak sisi yang belum diketahui panjangnya, karena itu dia panjang banget caranya. Kita jelasin satu-satu. Oke, ini udah ada gambar kubusnya, baloknya, dengan titik O ini berada di tengah-tengah bidang KLPQ ya. Mohon maaf, ini gambarnya agak buruk, tapi kita fokus ke sini aja. Karena diminta jarak dari titik S ke sisi RO, ini kita tarik garis, jadi ada sisi RO, dan diminta jarak dari S ke sisi RO ini ya. Jadi ini ada segitiga baru, kita keluarin bentuknya kayak gini, SRO. Nah, pertama kita akan mencari dulu sisi miring dari segitiga ini, belum diketahui. Kita nggak bisa asal pakai diagonal sisi atau diagonal ruang karena ini bukan kubus ya.
Jadi kita cari satu-satu. Kita cari pertama OS-nya dulu. Untuk mencari OS ini kita membutuhkan OP. Kenapa? Karena ini merupakan setengah dari PL. Nah, sekarang PL-nya belum diketahui. Jadi kita pertama cari dulu PL-nya ya. PL di sini sama seperti biasanya untuk mencari sisi miring itu menggunakan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Alasnya 12 kuadrat jadi 144 ditambah ini sisinya tadi 4 kuadrat itu 16. Nah, jadi akar 160 itu sama dengan 4 akar 10. Oke, kita udah dapat nih PL-nya. Sekarang kita cari OS sisi miringnya ini. Untuk mencari sisi miring sama seperti ini digunakan alas kuadrat kali tinggi kuadrat. Nah, OP ini merupakan alas dari segitiganya. Nah, tadi yang kita cari bukanlah OP tapi PL ya. Kita bisa lihat di sini OP ini sama dengan setengah dari PL. Jadi kita tinggal bagi 2 saja. 4 akar 10 ini menjadi 2 akar 10 kuadrat. Ditambah PS sebagai tinggi segitiganya itu 3 kuadrat. Jadi kita temukan panjang dari OS ini adalah 7. Oke, kita lanjut. Sebelum menggunakan perbandingan dua luas segitiga, kita perlu mencari salah satu dari tinggi segitiganya karena di sini kita belum ketahui semua tinggi segitiganya. Dalam artian dua tinggi segitiganya itu belum kita ketahui, jadi harus kita cari salah satunya. Oke, kita cari, anggap saja ini T1. Kita gunakan rumus Pythagoras lagi untuk mencari tinggi dari segitiga pertama. Jadi digunakan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Sehingga kita dapatkan 49 min 36 itu sama dengan akar 13. Nah, udah kita dapat tinggi pertamanya, baru kita bisa menggunakan perbandingan dua luas segitiga. Alas kali tinggi 12 kali akar 13 tinggi pertama ya, sama dengan alas kali tinggi kedua yang bakal kita cari. Kita pindah ruaskan jadi T2 sama dengan, kita ketahui hasilnya 12 per 7 akar 13. Ini merupakan jarak dari titik S terhadap sisi RO. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini bunyi soalnya, diberikan 5T KLMN dengan alas berbentuk persegi titik. Panjang TM sama dengan 12 cm dan KL sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, jika titik O-nya berada pada pertengahan alas, kita diminta menentukan jarak dari beberapa titik ini nantinya. Oke, di sini dia bilang 5 persegi. Berarti ini dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, pertama kita diminta menentukan jarak dari titik T ke sisi LN. Ini titik T-nya, ini sisi LN-nya. Kita tarik garis tengah inilah yang akan kita cari, yaitu garis TO. Atau kita simbolkan jadi T aja ya. Ini kan ada kelihatan segitiga siku-siku. Jadi bisa langsung kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencari tinggi dari segitiganya. Rumus Pythagoras mencari tinggi itu sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Sisi miringnya di sini udah kita ketahui TM. TM itu yang ini ya, 12 cm. Sama aja untuk TL karena ini merupakan persegi. Nah, terus untuk alasnya itu sebenarnya ini diagonal sisi dari 6, jadi 6 akar 2, tapi kita bagi 2 karena hanya menggunakan satu segitiga siku-siku. Jadi 6 akar 2 bagi 2, 3 akar 2. Jadi kita masukkan di sini menjadi akar 126. Itulah jarak dari titik T ke sisi LN. Sekarang kita lanjut ke titik T. Jarak dari titik T ke sisi KL. Ini T-nya, ini sisi KL-nya. Ini udah kelihatan ya segitiganya. Yang kita cari adalah tinggi dari segitiganya. Sama seperti tadi, kita tinggal masukkan saja
Udah diketahui tadi tinggi dari TO-nya ini adalah 126 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Karena ini 6 kita bagi 2 jadi 3. Langsung aja dioperasikan menjadi akar dari 135. Jadi jarak dari titik T ke garis KL itu akar dari 135. Oke. Lanjut ke poin ketiga, di sini diminta menentukan jarak dari titik M ke garis TL. Nah, di sini kita tidak menggunakan rumus Pitagoras, tapi kita menggunakan perbandingan dua luas segitiga dengan alas segitiga pertamanya itu 6 dan tingginya sudah kita ketahui tadi akar dari 135 sama dengan 12 cm merupakan alas dari segitiga kedua dengan tingginya belum diketahui atau yang akan kita cari ya. Tinggal kita pindah ruaskan sehingga T sama dengan 6 akar 135 per 12. Jadi kita temukan hasilnya jarak dari titik M ke garis TL itu adalah setengah akar 135. Poin selanjutnya ini sama, kita gunakan juga perbandingan dua luas segitiga dengan alasnya itu 6 akar 2 karena kalau kita lihat di sini ini segitiganya dia adalah diagonal sisi. Nah, dan tinggi dari segitiga pertamanya itu 100 akar dari 126 seperti yang kita dapat di poin pertama tadi. Sama dengan alas dari segitiga keduanya itu adalah 12. Sisi miring ininya 12 kali dengan tinggi segitiga kedua yang akan kita cari. Di sini kita tinggal pindah ruaskan saja sehingga T sama dengan 6 akar 2 kali akar 126 per 12 kali 2. Ini bisa dicoret sehingga kita dapatkan hasil akhirnya akar 63. Terakhir untuk nomor 3 diminta menentukan jarak dari titik O ke sisi TL. Ini titik O nya, ini TL. Oke. Yang kita cari adalah garis di tengah ini. Berarti kita gunakan lagi perbandingan dua luas segitiga. Dengan alas segitiga pertama itu 3 akar 2 karena ini diagonal sisinya aslinya 6 akar 2 ya. Kita bagi 2 jadi 3 akar 2. Terus tinggi dari segitiga pertamanya itu adalah akar 126 seperti yang sudah kita temukan tadi di poin pertama. Sama dengan alas dari segitiga keduanya itu adalah 12. Sisi miringnya 12. Kemudian tingginya ini yang akan kita cari. Kita pindah ruaskan saja. T sama dengan 3 akar 2 kali akar 2 kali akar 63 per 12. Nah, kita ketahui ini bisa dicoret-coret sehingga hasil akhirnya setengah akar 63. Itulah jarak dari titik O ke sisi TL. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini sama dengan soal nomor 2 tadi. Yang diminta hanya satu tapi perjalanan untuk mencari satu soal itu sangat panjang. Oke, kita mulai saja. Bunyi soalnya, suatu 5 segitiga berurutan TUVW memiliki panjang rusuk 12 cm. Jika titik O adalah titik berat segitiga TUV, tentukan jarak titik O ke sisi TW. Nah, di sini udah diketahui panjang rusuknya itu 12 ya, karena dia beraturan jadi sama-sama 12. Kemudian jarak titik O-nya adalah titik berat segitiga, berarti dia berada di tengah-tengah alas dari 5 sini. Oke. Pertama-tama kita cari dulu jarak dari titik W ke UV. Ini berarti tinggi dari segitiga alas 5 ini. Kita gunakan Pitagoras lagi untuk mencarinya sama seperti soal-soal sebelumnya. Di sini sisi miringnya adalah 12 kuadrat min 6. Alasnya itu 6 karena 12 dibagi 2 adalah 6 kuadrat. Jadi akar dari 144 min 36 adalah akar 108 atau 6 akar 3. Itulah jarak dari titik W ke UV atau tinggi dari alas segitiga 5 ini. Lanjut kita mencari jarak dari titik W ke O. Tapi sayangnya ini bukan setengah ya, bukan setengah garis. Ini bisa dikatakan 2/3. Karena itu untuk mencari WO nya ini dia adalah 2/3 kali tinggi
segitiganya. Tinggi segitiganya tadi 6 akar 3, jadi 2/3 kali 6 akar 3 bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya 4 akar 3 untuk jarak WO. Barulah kita bisa mencari jarak dari titik O ke sisi TW. Ini segitiganya TOW ya. Kalau dikeluarin bakal jadi seperti ini. Lanjut, kita cari dulu tinggi dari segitiga pertamanya karena di sini belum diketahui tingginya. Kita gunakan Pythagoras lagi, sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Jadi 144 12 kuadrat ya, 144 min 48 kuadrat. Kita ketahui tinggi dari segitiga pertamanya itu adalah 4 akar 6. Barulah kita gunakan perbandingan dua luas segitiga, di mana alas dari segitiga pertamanya itu adalah 4 akar 3 dan tingginya adalah 4 akar 6. Sama dengan untuk segitiga kedua alasnya itu adalah 12 dan tingginya inilah yang akan kita cari di sini. Karena itu kita tulis T. Oke, kita pindah ruaskan saja. Ini T sama dengan 16 akar 18 per 12. Jadi kita ketahui 16 kali 3 akar 2 per 12 itu sama dengan 4 akar 2. Jadi jarak dari titik O ke sisi TW itu adalah 4 akar 2. Sekian untuk video hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan jawaban atau kesalahan ucapan, mohon dimaafkan karena materi ini cukup wow. Yang dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.